kawannya bisa mengurutan karena itu urutnya. Kamu melihat pancuran dulu kaki. Nah, ya aku yang jam, asuran dia yang bayar jam dah. Tapi ya tak mau urut bukan aku. Tapi aku lah yang bayar jamnya. Oh, ya sudah ya. Yang ada mengerti ulang dia. Nah. Kalau dua lagi bini sama sekali kada boleh. Dua urutan. Itu bersentuh kulit itu kada boleh. Kalau bersentuh kulit, bersahwat. Bersahwat itu apa? Hampirnya naik. Nah, itu bersahwat. Maka bayar dan seekor kambing. Nanti di belakang ada masalah bayar dan sampai kali ada juga sampai kok. Maka dengan selesainya pekerjaan umrah ini setelah dicukur tadilah, berarti halal segala larangan yang di masa ihram semuanya, tidak ada lagi larangan kalau sudah dicukur ya, semua larangan habis. Keempat, nanti pada hari tanggal 8 bulan haji maka kita mulai niat ihram haji. Niatnya di mana? Dari pintu rumah kita, pintu rumah atau penginapan kita. Nah, dari pintu penginapan berniat, atau di Masjidil Haram boleh juga berniat, atau di Hijr Ismail. Sebelum kita niat ihram, maka lebih dahulu kita kerjakan sunat-sunatnya yang tersebut di dalam pengertian ihram. Di antaranya mandi dulu sunat ihram. Setelah sembahyang sunat ihram haji, maka baru niat ihram haji. Di tanggal 8 itu mungkin setelah asar. Nah, kita sembahyang sunat ihram setelah asar. Kalau di Mekah tidak ada waktu boleh aja setelah asar sembahyang sunat ihram. Kalau di luar tanah Arab yang boleh, sebab itu waktu tahrim. Berniat ihram menuju ke Arafah itu kita dalam keadaan berihram. Ya, tanggal 8 itu kita berniat apa tadi? Ihram haji. Kelima, kemudian kita keluar pergi ke Mina, maka bermalamlah di Mina. Ini sunat nih, ya. Nah, setelah salat subuh padanya Mina tadi. Ini sunat nih bermalam di Mina nih, nah lain no wajib dah. Nah wajib nanti tanggal 9 setelah tanggal malam 10, malam 10, malam 11, 12, malam 13, malam 11, 12, 13 itu yang wajib bermalam di Mina. Ini tanggal 8 mau masuk tanggal 9 bermalam di Mina, ini yang sunat nih. Tak ada dilakukan, ini tak ada kitabnya ada, tapi dilakukan tidak. Langsung ke Arafah. Kemudian maka kita menuju ke Arafat. Sebelum masuk ke Arafat lebih dahulu kita berhenti di Namirah. Tempat di Namirah, Masjid Namirah kita ada. Namirah itu asal artinya itu apa namanya? Harimau. Setelah gelincir matahari, maka kita pergi ke Masjid Ibrahim. Kemudian maka imam berkhutbah dengan 2 khutbah yang ringan, yang cepat di hadapan para jamaah haji sebelum salat zuhur. Setelah khutbah yang kedua, maka beradzan untuk salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, maka menuju ke padang Arafah untuk wukuf padanya Arafah. Dan abdalnya di tempat wukuf Rasulullah SAW, yaitu di sisi batu besar di bawah Jabal Rahmah. Kalau ada di buku apa yang perahu besar. Karena setelah wukuf maka bermalam di Musdalifah pada malam 10 bulan haji dari tengah malam, dan kita melakukan sunat-sunatnya dan
dan kita memungut batu sekedar 7 batu, itu mengambilnya di Muzdalifah ya, untuk melontar Jamratul Aqabah. Satu cuman yang dilontar hari raya Jamratul Aqabah. Dan dari Muzdalifah maka sunat berhenti di Mas'aril Haram. Mas'aril Haram itu tempat antara Muzdalifah dan Mina, dan disunatkan padanya banyak-banyak istighfar, zikir dan sebagainya. Ketujuh, dari Mas'aril Haram kita terus ke Mina, lalu melontar Jamratul Aqabah. Kemudian kita menyembelih kurban atau hadi. Hadi itu hewan yang dibawa dari kampung untuk disembelih di sana. Kita ada. Setelah itu maka kita mencukur. Nah, maka dapatlah tahallul awal. Setelah melontar Jamratul Aqabah lalu bercukur. Nah, lontar Jamratul Aqabah dulu baru bercukur. Jangan bercukur. Nah, tuan guru juga bilang kita aja bercukur dulu, jadi nyaman melontar bercelana. Yang boleh bercelana kalau sudah tahallul awal. Kalau tahallul awal hanya 2 dikerjakan, ya, melontar dengan cukur umpamanya. Nah, itu tahallul awal. Bolehlah bercelana setelah itu. Kalau cuma bercukur belum tahallul awal lagi. Paham ya? Tahallul awal 2 dikerjakan, 2 daripada 3 yang satu apa tawaf ifadah. Terserahlah 2 tuh. Hendak melontar dengan tawaf ifadah kah? Hendak melontar dengan cukur kah? Hendak cukur dengan tawaf ifadah kah? Pokoknya asal 2 dikerjakan daripada 3, itu namanya tahallul awal. Kalau ada tahallul awal boleh semua larangan dikerjakan kalau sudah tahallul awal, kecuali nikah, akad nikah, bersetubuh, dan pembukaan bersetubuh belum boleh. Pembukaan bersetubuh apa? Bersentuhan kok boleh. Itu boleh. Bini awak ya ada boleh, apalagi bini orang. Bini awak ada yang ditegur kan oleh tuan guru nanti. Dia bersetubuh dari bini. Ada boleh, belum waktunya lagi. Hah? Belum tahallul sani belum. Ya. Apa ya bini aku juga aja. Bini aku ditegur sudah, tegur dibilangin kalau percaya. Setelah itu maka kita mencukur. Nah, setelah melontar Jamratul Aqabah mencukur, maka dapatlah tahallul awal, yakni halal segala larangan yang di masa ihram, kecuali akad nikah ada boleh, jima bersetubuh ada boleh, dan bercanda gurau. Canda gurau itu artinya bersentuh oleh, ada boleh. Tapi kalau bersentuh kulit aja ada biar. Kalau tidak bersahwat, bersentuh oleh bersahwat. Nah, bersahwat tapi balapik ada bayar kan? Ya. Tapi tidak boleh memandang pun bersahwat, tidak boleh. Ya. Kedelapan, sebaiknya setelah kita mencukur maka kita pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah sampai di Mekah maka kita mengerjakan tawaf ifadah serta melakukan sunat-sunatnya. Kalau ada yang bawa itu 7 kiloan lah dari Mina tadi ya ke Mekah itu ya. Kalau jalan taruh juga 7 kilo. Anak panas. 2 jam. Harus sadar lah. Setelah rapi tawaf, ya tawaf ifadah, maka kita salat tawaf di belakang makam Ibrahim dan baca doanya. Setelah rapi salat, maka pergi ke Multazam. Ya, tadi Multazam letaknya antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Lalu berdoa padanya. Lalu kita ke sumur Zam-Zam. Kita minum serta jalankan sunat-sunat minum tadi.
mengerjakan sa'i dan tiada cukur karena telah kita kerjakannya di Mina. Nah, maka dapatlah tahallul sani dengan tawaf ifadah yang diikuti dengan sa'i. Dan setelah kita minum air zam-zam, maka lalu kita lakukan salat Idul Adha pada siang hari 10 bulan haji. Sembahyang Idul Adha sendiri-sendiri, tidak pakai khutbah, tiada sunat berjemaah, sendiri-sendiri karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Saya dulu kan ingat pada hari raya, ya, datang Ustaz Haji Ahmad Ghazali nyalami saya, selamat hari raya. Baru ingat pada hari raya. Ada ingat sibuk, jadi ada ingat pada hari raya. Ya. Bertakbir kapan mulainya? Yaitu setelah tahallul baru bertakbir. Ya, kalau kita di sini tanggal hari Arafah subuh. Ya. Subuh tanggal 9. Sudah mulai apa tadi? Takbir ya. Jadi belum hari raya. Kenapa belum hari raya katanya takbir? Jadi memang itu tanggal 9 subuh. Ya. Sudah mulai takbir. Kalau kita sini tuh naik haji tahallul baru kita takbir masuk takbir. Ke-9 setelah salat Idul Adha, maka kita kembali ke Mina. Maka kita salat zuhur padanya Mina dan wajib bermalam di Mina pada malam hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 bulan haji, dan wajib melontar 3 jamrah pada siang harinya tanggal 11, 12, 13. Maka jika kita hendak pulang ke Mekah pada hari 12 dari hari tasyrik, maka itu boleh saja, tapi dengan 8 syarat. Kalau mau tanggal 12 berangkat, dia meninggalkan Mina. Nah, 8 syarat yaitu keluarnya di hari 12 setelah gelincir matahari. Setelah gelincir matahari baru melontar. Ini pagi-pagi disuruh orang melontar. Ya, mestinya setelah gelincir matahari. Belum takut sempat, padahal sempat. Ada sempat melompat iman. Keluarnya setelah melontar sekaliannya yang 3. Dan setelah bermalam 2 malam di Mina, kemudian niat pulang meninggalkan Mina. Pulangnya itu berbareng dengan jalannya. Keluarnya sebelum maghrib, tiada niat kembali ke Mina. Dan ini dinamai, ya, ini pulang ke Mekah tadi tanggal 12 dinamai Nafarawah. Dan jika kita hendak kembali ke Mekah pada hari 13, maka wajib bermalam di Mina di malam 13. Dan pula wajib melontar 3 jamrah pada siang harinya. Setelah selesai maka boleh kita pulang ke Mekah. Maka inilah dinamai Nafar Sani kalau berangkatnya tanggal 13. 10. Dan tadi dengan selesainya pekerjaan haji itu ini berarti berakhirlah amalan haji tamattu kita. Wallahu a'lam. Catatan, telah selesai melakukan haji tamattu dimulai hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, mengambil mikat dari mana? Kalau ke Mekah dulu mikatnya di Jeddah. Kalau ke Madinah dulu mikatnya di Bir Ali tadi. Yang diharamkan ketika ihram. Nah, ini diperhatikan.
yang diharamkan ketika ihram. Adapun amal perbuatan yang diharamkan atas orang yang muhrim. Kalau yang muhrim ya orang yang ihram, baik ihram haji atau umrah, yaitu 9 perkara. 1. Memakai tiap-tiap yang menyarungkan badan. Ya. Kalau hijau ini kan sarungkan badan. Ya. Nah. Ada boleh laki-laki, kalau perempuan bolehlah yang menyarungkan badan. Menutup kepala tidak boleh juga. Atas laki-laki ada boleh menutup kepala, ya. Nah, kecuali kada ingat ditegur oleh kawan, langsung dibuka, ya. Ada sudah dibilang, Pak, tidak boleh pakai apa namanya nih, pakai kopiah kada boleh. Teman-teman tak cuman kada dia pun nak berfoto cuman layar dam tuh sudah dibilang, ya. Kan kada mengerti bang, belajar. Apa aja sebentar mentang berfoto cuman. Orang kalau sudah dibilangkan tuh langsung dibuka, jangan lagi dipakai. Hendak berfoto kah? Apakah? Ya. Nah, dan menutup muka, ya, dan memakai sarung tangan atas keduanya laki-laki dan perempuan ada boleh. Memakai wangi-wangian laki-laki perempuan ada boleh memakai wangi-wangian. Memakai minyak rambut, ya, rambut kepala dan kumis dan jenggot. Wangi kah? Tidak wangi kah? Minyak tidak boleh. Kalau untuk rambut kepala, kumis kah, jenggot. Atas Nawawi Banten banyak yang tidak memperhatikan, ya. Orang tadi pak kumis makan nong berminyak, lalu tak kumis, ya. Kalau ihram itu karena najis gimana gitu ya? Nah, pakaian ihram itu kan belum selesai nih, karena najis. Jadi boleh apa ya? Suci. Yang wajib suci hanya tawaf. Yang wajib suci hanya tawaf. Kalau sa'i sunat Tapi boleh diganti tak bodoh. Nah, boleh diganti artinya kainnya tuh. Ada diganti kata bapak. Ihram cuma namanya karenanya juga ya. Kata bapak, yang wajib suci hanya tawaf. Kalau yang lain sunat. Sebagusnya kalau ada najis dibuang, ya, tapi tidak wajib. Nah. Mengeluarkan rambut dari badan, ya, dengan cara apapun. Digunting nggak ada boleh, dicukur nggak ada boleh, dibakar nggak ada boleh. Dengan cara apapun kada boleh melepaskan rambut dari badan. Nah, cuma kalau apa namanya nih, kita berwudu umpamanya, berwudu kalau di Madinah kan itu, kalau yang di kamar tadi kan wadah putih tuh. Jadi kalau kita berwudu tuh, kalau ada rambut kelihatan, ya. Nah, sekarang ada yang merasa kita mencabut, ada yang merasa, kalau bahasa Belgia merikos mencabut. Ada kan merasa, kalau ada berarti dia tercabut sendiri, tidak wajib bayar, namanya sunat, ya. Jadi kalau ada yang merasa, adalah sekalipun ada di tempat kita berwudu itu ada rambut, tapi kita ada yang merasa mencabut, tidak apa-apa, ya, anggap saja dia tercabut sendiri. Mengeluarkan kuku ada boleh juga, mengerat kuku ada boleh,
digigit kah, ada boleh itu jangan biasakan sebelum haji ini jangan dibiasakan nih. Memotong koko dengan gigi, nanti sampai ke sana kadangnya itu namanya itlaf, mencabut rambut, memotong koko itu namanya itlaf, merusakkan. Yang itlaf sengaja atau tidak sengaja bayar dam. Tapi kalau yang tarafko bersedap-sedap, memakai kopiah, ya, memakai baju yang berjahit, ya, nah, memakai wangi-wangian, itu kalau tidak sengaja tidak apa-apa, tapi cepat-cepat dihilangkan. Kalau berlambat-lambat ya bayar dam juga. Nah, jadi makanya pakai memburu binatang darat hutan yang boleh dimakan dagingnya, tidak boleh. Binatang darat hutan yang boleh dimakan dagingnya diburu kada boleh, diganggu kada boleh. Ketujuh, jima kada boleh, jima bersetubuh kada boleh. Kedelapan, bercanda gurau. Bercanda gurau itu bersentuh kulit kada boleh. Kesembilan, angkat nikah kada boleh juga, angkat nikah. Dan pula diharamkan atas sekalian manusia. Orang ihram enggak? Orang tidak ihram enggak? Sekalian manusia dah. Ya, menangkap buruan di dalam tanah haram Makkah tidak boleh. Dan memotong pohon di tanah haram tidak boleh. Dan mencabut rumputnya tidak boleh. Nah, jika apa tadi? Rumput itu makanan binatang atau dibuat obat, maka boleh. Maka bolehnya ada yang gitu disebutkan. Boleh tadi kalau untuk makan apa? Makanan hewan boleh. Atau dibuat obat boleh juga, mengambil rumput ya di tanah haram tadi. Atau duri di jalan boleh juga dicabut. Ya, maka tiap-tiap satu dari yang diharamkan itu ada fidyahnya. Kecuali akad nikah tidak ada bayar fidyah, bayar dam. Bagi dam tamattu itu 4 syarat. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Wasabbina ala haqqi manaqul, sabbina ala haqqi manaqul, sabbina ala haqqi manaqatib. Allahumma hafazna min kitabi sunnah wa min du'a sama wa firadana min al-aqli wa firadana min al-yaqin wa firadana min al-iman.